PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Maaf. Maaf? Kenapa kau tiba-tiba minta maaf? Tadinya akan saya sampaikan nanti malam di hadapan Tumenggung Jamali. Tapi karena nanti malam saya tidak kesini, maka akan saya sampaikan sebagai bahan perenungan untuk nanti malam bagi Kakang Brahma. Bila menyebut perenungan, tentulah sesuatu yang rumit. Benar, Kakang. Apa itu? Lasmini muncul. Lasmini? Kemudian Mantili menceritakan munculnya Lasmini sesuai dengan apa yang didengarnya dari penjelasan yang disampaikan oleh Raden Bentar dan Pangeran Paksi. Dengan bersungguh-sungguh, Brahma mendengarkan cerita Mantili, sedangkan Harnum nampak air mukanya menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Lasmini. Apakah Jamali sudah tahu tentang ini? Sudah, Kakang. Saya sendiri yang menyampaikannya kepada dia. Bagaimana sikapnya? Jamali nampak sangat terkejut. Tapi kemudian wajahnya berseri-seri, menunjukkan bahwa dia senang sekali Lasmini muncul di Madangkara. Ya, walau bagaimana dia sahabat dekatnya. Lebih baik diusir saja, Kanda. Mengapa begitu, Dinda? Lasmini si perusuh. Memang, waktu dulu dia pernah merepotkan kita semua. Sampai-sampai kita terlunta-lunta ke negeri seberang. Berkelana sampai ke Kukang, ke Jambi, ke Kerajaan Suwarna Bumi, Kerajaan Pagaruyung, bahkan sampai ke Kerajaan Malaka. Tapi itu dulu, dan sekarang belum tentu dia masih seperti dulu. Sebab kalau dia berniat membuat onar, keonaran yang bagaimana yang akan dia perbuat di Madangkara ini? Apakah sekarang dia memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi, sehingga berani menentang bahaya, datang ke jantung pusat kerajaan Madangkara? Nah, itu semua masih perlu dikaji. Paling-paling dia mau menjumpai Jamali. Mungkin ya, mungkin tidak. Artinya begini, sekedar kangen itu mungkin saja. Tapi kalau memang sekedar kangen, aku rasa tidak perlu merepotkan diri datang ke sini. Sebab dia tahu benar bahwa kau Dinda Harnum dan kau Rai Mantili tidak suka kepada Lasmini. Tapi dia pernah menjalin hubungan cinta dengan Jamali, Kanda. Tidak, Dinda Harnum. Tidak. Aku tahu benar. Jamali memang mencintai Lasmini. Tapi Lasmini tidak mencintai Jamali. Perempuan sejenis Lasmini tidak membutuhkan laki-laki semacam Jamali. Oh, kalau begitu pasti dia kangen pada Kanda Brahma. Loh. Kau ini bicara apa, Dinda Harnum? Kanda Harnum cemburu. Coba saja pikir, Rai Mantili. Di atas kapal layar yang membawa kita dari Jambi ke Kukang, dan di hadapan Jamali sendiri, Lasmini dengan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, menyatakan rasa sukanya kepada Kanda Brahma. Apa itu tidak gila? Kakang Brahma terlalu baik hati sih. Jadi gadis-gadis sering salah paham, dikira Kakang Brahma memberi harapan. Hus. Sudah. Sekarang Rai Mantili pulang saja. Istirahat, ya. Biar nanti malam aku akan merenungkannya. Merenungkannya atau mengenangkannya? Ini apa-apaan? Hah? Kita ini kan sudah tua. Malu sama anak-anak kita. Bentar. Ya, Ibunda. Hei, kau sedang apa? Sejak tadi duduk termenung di senam di belakang ini? Sedang mendengarkan suara burung, Ibunda. Bentar. Sudah 2 hari ini sejak kau pulang dari desa Halimun. Kau nampak banyak melamun. Dan biasanya kau selalu membaca buku.
Tapi sekalipun kau tidak menyentuh buku-buku. Ada apa, anakku? Tidak ada apa-apa, Ibunda. Janganlah menyembunyikan sesuatu perkara kepada ibundamu, Bentar. Benar, Ibu. Tidak ada apa-apa. Apakah di desa Halimun ada sesuatu yang istimewa sehingga memerlukan pemikiran yang berat? Atau kau bertengkar dengan adikmu, Pangeran Paksi? Atau kena tegur oleh bibikmu, Bibik Mantili? Bahkan pula oleh ayahandamu, Brahma Kumbara, Bentar? Sama sekali tidak, Ibunda. Apakah kelahiran Pangeran Wanapati membuatmu risau, begitu? Ibunda, kenapa Ibunda berkata begitu? Ibunda hanya menduga-duga saja. Sebab selama ini kasih sayang ayahanda Brahma terhadapmu sangat tercurah. Tapi sekarang telah lahir sang putra mahkota, Pangeran Wanapati. Nah, mau tidak mau, kasih sayang ayahanda Brahma akan terbagi dua. Dugaan Ibunda meleset. Ya. Bagi saya, ayah Anda Brahma mengasihi saya adalah wajar. Lalu? Sebab dia adalah suami Ibunda. Lantas, kalau tidak mengasihi pun, adalah wajar juga. Sebab saya hanyalah anak angkat, bukan anak kandung. Anakku Raden Bentar. Kau seorang anak yang arif dan bijaksana. Paham tentang kedudukan seorang manusia di dalam hidup dan kehidupan ini. Hati saya tetap mantap. Tidak ada sedikit pun setitik kebimbangan atau kerisauan pada diri saya. Ya. Sebab ayahanda Brahma adalah Brahma Kumbara, seorang manusia yang langka, sehingga saya berani mengatakan bahwa beliau adalah manusia setengah dewa yang sudah tahu akan masa depan kerajaan Madangkara ini, sehingga beliau sudah tahu pula langkah apa yang harus diperbuatnya untuk menjaga kelangsungan hidup kerajaan Madangkara. Iya. Nah, Ibunda, sudah waktunya saya harus berangkat. Berangkat kemana, Bentar? Ke ibu kota. Baru saja 2 hari yang lalu kau ke keraton. Dan biasanya kau kurang suka berlama-lama di keraton. Kau lebih suka berada di sini, di kampung Jamparing. Tapi Ibunda tidak akan mencegah. Sebab meskipun kau masih remaja yang muda belia, kau sudah memiliki naluri yang tajam, hampir sebanding dengan ayahandamu Brahma Kumbara. Jadi, bila kau sudah memutuskan untuk pergi, pergilah. Dan bila kau putuskan untuk diam, diamlah. Nah, anakku Raden Bentar, ibu sangat bangga punya anak seperti kau. Berangkatlah anakku, sampaikan sembah bakti ibu untuk ayahandamu Brahma Kumbara. Daulat Ibunda. Raden Bentar yang sedang berada di rumahnya di kampung Jamparing berniat hendak pergi ke ibu kota Madangkara untuk berkunjung ke keraton. Raden Bentar yang menyukai kesederhanaan kurang suka naik kuda ataupun naik kereta yang dikawal oleh regu pengawal. Dia lebih suka berjalan sendirian, melewati jalan-jalan yang sunyi, melalui sawah-sawah, kebun, ladang penduduk, ataupun menyusuri sungai-sungai kecil. Tanpa diduga, di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Lasmini. Perjumpaannya yang pertama dengan Lasmini di desa Halimun menumbuhkan kesan yang dalam bagi Raden Bentar. Penampilan Lasmini dirasakan amat menyenangkan, membuat Raden Bentar amat suka kepadanya. Begitu pula penampilan Raden Bentar oleh Lasmini dirasakan amat mengagumkan, membuat Lasmini amat suka kepada Raden Bentar. Maka tidaklah mengherankan bila mana mereka dengan cepat menjadi akrab. Kakiku terangkat. Bibi Lasmini. Burung pelatuk mematuk daun katuk.
kakiku terantuk. Bibi Lasmini, keluarlah. Perlihatkan diri Bibi. Baru saya akan membalas syair pantun yang Bibi dendangkan. Apa kabar, Raden Bentar? Apa kabar, Bibi Lasmini? Kau belum menjawab pertanyaanku? Saya baik-baik saja, Bibi. Dan Bibi Lasmini sendiri? Aku juga baik-baik saja. Ah, syukurlah. Aku sudah menampakkan diri. Nah, kau berjanji mau membalas syair pantun yang aku dendangkan. Lekaslah dibalas. Bibi dulu. Baik. Burung pelatuk mematuk daun katuk. Kakiku terantuk. Maksud datuk memeluk Nyai Lantuk. Namun hasrat menjadi urung. Karena tangan bertumpuk dan terbatuk-batuk. Syair pantun tadi adalah syair pantun anak Minangkabau yang bernada lucu. Apakah Bibi Lasmini juga membacanya dari buku tentang pantun Minang? Tidak. Lalu? Aku mendapatkannya dari sumber utamanya, yaitu dari kerajaan Pagaruyung. Oh, Bibi Lasmini pernah ke Pagaruyung? Pernah. Waktu dikejar-kejar oleh ayahmu, Brahma Kumbara. Hah? Dikejar-kejar oleh Ayahanda Brahma? Bukan hanya ayahmu yang mengejar-ngejar aku, tapi juga kedua orang bibimu, yaitu Harnum dan Mantili, serta pamanmu, Patih Gotawa. Jadi, aku saat itu dikejar-kejar oleh 4 orang tokoh utama kerajaan Madangkara yang sangat dikjaya. Kenapa bisa begitu? Apakah Bibi Lasmini bentrok dengan Ayahanda Brahma? Aku bentrok dengan bibimu Mantili. Lalu, ayahmu marah. Lantas aku dikejar-kejar. Ya, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Dan memang aku yang bersalah. Namun aku sudah minta maaf. Aku sudah sadar. Dan ayahmu mau memaafkan aku. Jadi, peristiwa masa lalu itu sudah sama-sama kami lupakan. Syukurlah kalau sudah berbaikan kembali. Kau hendak kemana? Mau ke keraton. Apakah setiap kau pergi ke keraton dari kampung Jamparing selalu melalui jalan yang ini? Tidak selamanya. Sebab saya tidak menyukai pengulangan-pengulangan yang membosankan. Jadi, saya selalu mencari jalan-jalan yang baru yang belum saya tempuh sebelumnya. Apakah setiap pengulangan akan mendatangkan kebosanan? Benar. Bila pengulangan itu tidak disertai pengembangan. Maksudmu? Bila pengulangan itu disertai dengan pengembangan, maka dia tidak akan membosankan. Bahkan sebaliknya, menumbuhkan keasikan dan kegairahan. Aku belum bisa menangkap maknanya. Kenapa Bibi banyak bertanya kepada saya? Tidak bolehkah aku sering bertanya kepadamu? Tentu saja boleh. Akan tetapi, kenapa begitu? Sebab kau pandai. Pengetahuanmu sangat luas. Apakah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas harus menjadi tempat bertanya? Kau menguji aku, Raden. Sebab sebenarnya kau sendiri sudah tahu jawabannya. Saya ingin Bibi sendiri yang menjawabnya. Kalau kau tersenyum, kau nampak manis. Bibi belum menjawab pertanyaan saya. Kau berani memaksa aku? Saya tahu benar, Bibi Lasmini seorang pendekar yang memiliki kemampuan berkelahi yang tinggi. Dengan sekali pukul, saya pasti hancur. Tapi, saya tidak takut, sebab saya punya lidah. Dan lidah saya lebih tajam dari pedang merah yang terselip di pinggang Bibi itu. Itulah kata-kata yang aku tunggu dari tadi. Dan kau sendiri sudah mengakuinya. Bibi cerdik juga. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Tapi, jangan ditertawakan ya. Sebab aku bukan seorang yang pandai bersilat lidah. Itu tergantung kepada saya sendiri. Kalau saya ingin tertawa, saya akan tertawa. Sebab saya berhak untuk tertawa atau tidak. Dan hak saya itu syah. Kata-katamu selalu memojokkan aku. Baiklah, aku akan masa bodoh. Kau mau tertawa atau tidak? Silahkan. Menurut aku, ini menurut aku ya. Tidak tahu kalau menurut kamu. Suatu pembuka kata yang baik. Sudah. Kamu. Saya jangan dipojokkan terus. Nanti aku akan mogok bicara. Baiklah, silahkan. Menurutku,
Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tidak perlu diminta, harus bersedia memberikan penerangan kepada orang lain yang membutuhkannya. Sebab ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang wajib diamalkan. Karena kalau hanya untuk dimiliki sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang banyak, maka dia adalah orang pandai yang tidak pandai. Maksudku, tidak bijaksana. Pintar. Tapi aku lupa peribahasanya. Berdiri di atas menara gading. Iya, benar begitu. Orang yang bangga terhadap kepandaiannya sendiri, kemudian dipakai untuk diri sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan orang banyak, ialah orang yang berdiri di atas menara gading. Demikianlah, Lasmini dan Raden Bentar terus berjalan menyusuri pesawahan, kebun, ladang, kali kecil, sambil tak henti-hentinya bercakap-cakap. Keduanya nampak semakin akrab, menempuh perjalanan dengan kegembiraan, tertawa dan bergurau penuh ceria. Lasmini si pendekar cantik belum pernah merasakan kegembiraan seperti saat itu. Perkenalannya dengan Raden Bentar membuat hatinya berbunga-bunga. Kedua matanya yang indah nampak berbinar-binar dan paras wajahnya yang cantik berseri-seri. Begitu pula Raden Bentar yang senang berteman, hatinya amat gembira mendapat sahabat baru. Tidak terasa, mereka sudah sampai di gerbang kota. Kita sudah sampai. Kenapa berhenti? Silahkan Raden terus berjalan sendiri memasuki ibu kota Madangkara. Saya akan mengambil jalan lain. Kenapa Bibi begitu? Bukankah lebih baik kita terus berjalan bersama-sama? Kurang baik, Raden. Kurang baik? Raden putra seorang raja. Raja Agung Brahma Kumbara yang sangat dipuja-puja oleh rakyat Madangkara. Tidak baik berjalan bersama-sama dengan saya di tempat yang ramai. Bibi Lasmini, saya tidak suka Bibi berkata begitu. Kita sama, kita sederajat. Aku tahu kau tidak suka kepada perbedaan derajat, tapi kau harus ingat kedudukanmu sebagai seorang putra raja. Kau tidak bisa menuruti kehendak hatimu sendiri, sebab di belakangmu ada rakyat, dan kau harus mengindahkan perasaan rakyat. Rakyat Madangkara akan tidak senang bila kau junjungannya direndahkan. Ya, kata-kata Bibi memang benar. Saya mau tidak mau harus mengindahkan perasaan rakyat. Nah, selamat tinggal Raden Bentar. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Entah kapan. Apakah harus berkata entah kapan? Apakah perlu bagi kita untuk berjumpa dan berjumpa lagi? Apa salahnya? Raden suka berteman dengan saya? Apakah tutur kata saya serta sikap saya sejak menempuh perjalanan dari kampung Jamparing sampai ke gerbang kota ini yang bersedia berjalan bersama-sama dengan Bibi kurang cukup sebagai suatu perwujudan dari keterbukaan? Terima kasih Raden Bentar. Kau masih muda sekali, baru menginjak usia remaja. Tapi sinar yang memancar dari wajahmu menunjukkan bahwa kau tumpuan harapan rakyat Madangkara di masa depan. Saya merasa gembira bahwa Raden mau berteman dengan saya. Saya juga sangat gembira punya teman seorang pendekar yang cantik. Selamat jalan, Raden. Terima kasih. Hiat! Bukan main. Ilmu apa yang dipakainya itu? Sekali genjot, tubuhnya melesat dan lenyap dari pandangan mata. Sebaiknya aku langsung saja ke keraton, menghaturkan sembah kepada Ayahanda Brahma. Ya, dari istana, terus ke rumah Bibi Mantili, menjumpai Rai Paksi, selanjutnya ke Keputren, menengok Rai Pangeran Wanapati. Daulat Kakang Brahma, saya menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Mantili. Daulat tuanku, hamba menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Tumenggung Jamali. Nah, aku siap mendengarkan laporan.
Desa Halimun sudah siap untuk menyelenggarakan upacara peresmian pekerjaan raksasa, Kakang. Kepala Desa Halimun bersama para bawahannya sudah melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka tibanya hari peresmian. Pusat upacara itu ditempatkan di mana? Di ujung jalan baru. Iya, aku setuju. Sebab di tempat itu ada sebuah tegalan yang luas. Lebih dari cukup untuk sebuah tempat pemusatan upacara yang besar. Benar, Kakang. Sudah dibuat gambar denahnya? Sudah. Tumenggung Jamali sendiri yang membuatnya. Aku ingin melihatnya. Daulat tuanku. Inilah gambar denahnya. Ini tegalan dan ini ujung jalan baru. Bagus. Ujung jalan baru itu tepat berada di tengah-tengah tegalan. Lalu ini apa? Permukiman? Benar, tuanku. Pemukiman penduduk ini berada di sebelah timur tegalan. Ya, meskipun tidak padat, tapi rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar tempat ini cukup banyak. Iya. Yang ini bukit-bukit kecil, tuanku. Memanjang dari sebelah utara sampai ke sebelah barat. Jadi, hampir merupakan setengah lingkaran. Bagus sekali. Secara tidak langsung sebagai pelindung, penahan angin kencang yang datang dari arah utara. Benar, tuanku. Sehingga pada waktunya nanti, ketika berlangsung upacara peresmian, panggung-panggung kehormatan yang ada di tegalan itu sama sekali terlindung dari gangguan angin kencang. Selanjutnya akan menjadi teduh dan suasana menjadi nyaman tanpa ada gangguan apa-apa, tuanku. Iya. Demikianlah, pagi itu Mantili dan Jamali memberikan laporan secara terperinci mengenai persiapan upacara peresmian selesainya pekerjaan raksasa kepada Brahma. Setelah itu, Mantili dan Jamali meninggalkan istana untuk melakukan pertemuan dengan para pejabat lainnya yang tergabung di dalam panitia upacara peresmian. Aku sudah lega. Tuanku Brahma sudah menyatakan persetujuannya terhadap rancangan kita. Sekarang tinggal melakukan langkah-langkah perwujudannya. Apakah kau akan langsung ke Pendopo Mawar? Iya. Sebab sebentar lagi semua anggota panitia berkumpul untuk rapat. Kau juga harus hadir, Mantili. Sebab kau pengawas. Iya. Tapi sebentar. Tunggu dulu. Ada apa? Bagaimana dengan pendapatmu tentang Lasmini? Lasmini? Kenapa kau terkejut? Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Lasmini akan datang ke ibu kota? Sekarang masa begitu terus? Manusia itu kan bisa saja berubah. Tapi mau tidak mau, kita tidak bisa untuk mengindahkan dia. Sebab dia jenis perempuan yang harus diperhitungkan. Iya, memang benar. Tapi kita belum tahu apa maksudnya dia muncul di Madangkara ini. Aku akan menyelidiki dia. Tidak perlu, Mantili. Sebab kalau dia memang akan berbuat yang tidak baik, dengan cepat kita akan bisa mengetahuinya. Kau harus ingat peristiwa Bukarti. Dia ternyata musuh dalam selimut yang bersekutu dengan orang-orang yang tidak suka kepada Madangkara. Gerakan mereka sangat halus dan rapi, di mana hampir saja kita terkecoh. Nah, itu merupakan pengalaman bagi kita untuk melakukan langkah-langkah pengamanan pekerjaan penting yang akan kita lakukan. Ada perbedaan yang menyolok antara Lasmini dan Bukarti. Bukarti seorang ular, licin bagai belut. Tapi Lasmini seorang pendekar yang nampak jelas sepak terjangnya. Tidak sukar untuk membedakannya, bukan? Iya, meringkus Lasmini memang mudah, sebab akan jelas nampak manusianya. Tapi manusia-manusia yang berada di belakangnya, kita tidak tahu. Sebab mungkin saja Lasmini hanya boneka yang dipergunakan sebagai pancingan. Sedangkan kekuatan yang sebenarnya adalah di belakangnya. Apa yang akan kau perbuat terhadap Lasmini? Aku tidak keberatan. Tapi sebaiknya perhatian kita dipusatkan dulu kepada tugas kita yang mendesak, yaitu persiapan upacara peresmian. Apa salahnya kita melakukan dua pekerjaan sekaligus? Bukankah kita punya bawahan? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau kita lampaui, iya kan? Apakah kau sudah mulai, Mantili? Sudah. Aku sudah memerintahkan Regu Mata-Mata untuk menyelidiki Lasmini. Ya,
Aku kira tinggal menunggu laporan mereka. Iya. Marilah kita ke Pendopo Mawar. Aku kira para pejabat tinggi yang tergabung dalam panitia persiapan upacara peresmian sudah kumpul. Iya. Sebenarnya, Jamali sangat terkejut mendengar Mantili sudah menggerakkan regu mata-mata untuk menyelidiki Lasmini. Tapi dengan cepat, dia menyembunyikan keterkejutannya, sebab Jamali sendiri pun sudah menggerakkan satuan keamanan kota untuk menyelidiki Lasmini, meskipun dalam kepentingan yang berbeda dengan Mantili. Meskipun kemunculan Lasmini membuat mereka berpikir, tapi mereka adalah para tokoh penting Madangkara yang dapat membedakan tugas negara dengan kepentingan pribadi. Itulah makanya Mantili dan Jamali segera memusatkan pikiran dan perhatian kepada persiapan upacara peresmian. Kakang Wanapati tidur melulu. Bayi memang begitu, Paksi. Harus banyak tidur supaya cepat besar. Kalau sudah besar, Kakang Pangeran Wanapati pasti jadi orang yang sakti. Oh iya? Sebab Kakang Wanapati putranya Wak Brahma yang paling sakti di Madangkara. Apakah kalau ayahnya sakti, anaknya juga harus sakti? Tentu saja, Bibi Arnum. Ibumu pendekar pedang, punya pedang setan. Tapi kau tidak mau jadi pendekar pedang. Keinginanmu jadi panglima perang. Dan ayahmu seorang patih. Tapi ternyata kau juga tidak mau jadi patih. Kau tetap ingin jadi jagoan perang. Nah, artinya kau berbeda dengan kedua orang tuamu, ya kan? Iya ya. Bibi Harnom. Nah, itu Raden Bentar. Kakang Bentar. Daulat Bibi Harnom. Saya mengaturkan sembah. Aku terima, Raden. Pantas tidak ada di rumah. Rai Paksi ada di sini. Kakang Bentar ke rumah saya? Iya, maksudku untuk mengajakmu bersama-sama pergi ke sini, menjenguk Rai Pangeran Wanapati. Tahu-tahu sudah ada di sini. Saya tidak tahu kalau Kakang Bentar mau ke rumah. Jadi, saya pergi sendiri ke sini. Memang, tadinya tidak ada rencana mau ke sini. Kau sudah menghadap kepada Ayahanda Brahma di istana? Sudah, Bibi Harnom. Ayahanda Brahma sedang ada tamu. Tamu dari mana? Paman Ranggaweni dari Pajajaran. Hah? Ranggaweni? Kenapa Bibi Harnom terkejut? Kalau Ranggaweni muncul di Madangkara, pasti di Pajajaran ada peristiwa yang penting. Entahlah, Bi. Sebab saya tidak berani bertanya apa-apa. Ya, memang sebaiknya begitu. Kau tidak perlu tahu urusan negara. Kecuali bila diminta oleh Ayahanda Brahma agar kau mengajukan saran dan pendapat. Iya, Bibi. Nah, itu Wak Brahma. Iya. Kakang Brahma dan Ranggaweni sedang berjalan di pelataran Keputren menuju ke sini. Wah, kau juga rupanya ada di sini, Paksi. Daulat Wak Brahma. Tadi saya ke sini bersama-sama dengan Ibunda Mantili. Tapi saya terus langsung ke sini. Sedangkan Ibunda ke istana. Iya. Salam sejahtera, Kanda Dewi. Salam sejahtera pula, Ranggaweni. Salam sejahtera, Paman Ranggaweni. Terima kasih, Pangeran Paksi. Kau sudah besar. Sinar matamu dan gerak-gerikmu sama persis dengan ibumu. Apakah kau juga ingin jadi pendekar pedang nomor 1 seperti ibumu? Tidak. Saya ingin jadi panglima perang. Bagus. Cita-citamu sangat baik. Ranggaweni. Daulat Kanda Dewi. Terus terang, hatiku berdebar-debar. Sebab kalau kau muncul di Madangkara, pasti ada peristiwa penting di Pajajaran. Sudah saya sampaikan kepada Tuanku Brahma, Kanda Dewi. Oh ya? Begini, Dinda Harnum. Dugaanmu tepat sekali. Memang sebenarnya lah di Pajajaran akan terjadi peristiwa yang sangat penting. Bahkan aku mengatakannya peristiwa yang paling bersejarah bagi kerajaan Pajajaran. Berita apakah itu? Raden Mundingwangi akan dinobatkan menjadi Raja Pajajaran. Benarkah? Iya, benar, Dinda.
Dugaan Harnum memang tepat. Kalau Ranggaweni datang ke Madangkara, berarti di Pajajaran ada peristiwa yang sangat penting. Bahkan Brahma sendiri mengatakannya sebagai suatu peristiwa yang bersejarah bagi masa depan kerajaan Pajajaran. Prabu Garba Menak, Raja Pajajaran, yang kedudukannya sebagai raja sementara pengganti Prabu Niskala Wastukancana, usianya sudah lanjut dan berniat menyerahkan tahta singgasana kerajaan kepada Raden Mundingwangi yang paling berhak sebagai ahli waris tahta kerajaan, sebab Raden Mundingwangi adalah putra tunggal Prabu Niskala Wastukancana. Prabu Garba Menak merasa usianya sudah lanjut. Beliau berniat hendak bertapa menjadi pendeta. Untuk itu, beliau menyerahkan takhta kerajaan kepada Raden Mundingwangi. Raden Mundingwangi memang berhak menjadi Raja Pajajaran, sebab dia putra tunggal Prabu Niskala Wastukancana. Jadi sebagai ahli waris yang sah. Akan tetapi bagaimana dengan Pangeran Kian Santang? Dia sebagai putra Prabu Garba Menak. Tentu pula dirinya sedikit mengharapkan jadi Raja Pajajaran. Tidak ada masalah dengan Pangeran Kian Santang, sebab dia sadar bahwa ayahnya menjadi Raja Pajajaran hanyalah untuk sementara waktu, mewakili Raden Mundingwangi yang masih terlalu kecil.